Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan materi mengenai pengukuran, yaitu lebih tepatnya mengenai berat dan suhu. Pada mata kuliah Geometri dan Pengukuran dengan dosen pengampu Ibu Elvi Melani SSI MPD dan Bapak Syahrial MPD. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dia Omri Pardede, yang kedua ada Angelita Alkana Borumunte, dan yang ketiga ada Tiro Maria Simanulang, saya sendiri sebagai moderator. Adapun materi yang kami sampaikan di sini yaitu seperti tadi, yaitu mengenai berat dan suhu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi berat dan suhu, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu pengukuran. Jadi, pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan. Karena setiap pengukuran tidak pernah tetap dan mempunyai taksiran nilai. Menurut Hadi pada tahun 1995, pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Dan pengukuran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan alat-alat yang standar, dan kedua menggunakan alat-alat yang tidak standar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh informasi data kuantitatif, baik data yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun uraian yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya terhadap atribut yang diukur dengan alat ukur yang baik dan prosedur pengukuran yang jelas dan benar. Pengukurlah berikutnya pengukuran dengan dua, yaitu dengan cara langsung. Cara langsung di sini yaitu ketika hasil pembacaan skala pada alat ukur, letakkan nilai besaran yang diukur tanpa menggunakan rumus. Untuk ini, kedua adalah cara tidak langsung, di mana dalam pengukuran memerlukan penghitungan tambahan untuk mendapatkan nilai besaran yang diukur. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, faktor yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada alat ukur yang dipakai, yang kedua aturan angka penting, dan yang ketiga ada misi mata pengukuran atau paralaks. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai pengukuran. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan inti kita, yaitu untuk materi berat, saya kepada saudari Angelita Alkana Borumunte. Kepada saudari Angelita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang berat, di mana berat merupakan konsep yang seringkali disamakan dengan istilah massa benda. Padahal dua istilah ini berbeda satu dengan yang lain. Massa merupakan materi yang memungkinkan suatu benda menjadi berukuran semakin naik tanpa dipengaruhi gravitasi bumi. Massa mempunyai kekekalan, sehingga massa di bumi sama dengan massa di bulan atau dimanapun. Sedangkan berat merupakan ukuran yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kekuatan gravitasi akan menentukan semakin naik tidaknya ukuran berat. Berat benda di dataran bumi berbeda dengan di puncak gunung, walaupun yang diukur beratnya adalah benda yang sama. Berat atau massa dipakai untuk mengukur berat suatu objek. Misalnya, siswa mengukur berat badan menggunakan alat bantu timbangan. Satuan pengukuran berat sendiri adalah gram dan kilogram. Pengukuran berat juga bisa diingat lebih mudah dengan bantuan tangga satuan berat. Satuan ini terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Tangga satuan berat dapat kita lihat
seperti yang di layar, di mana di tangga pertama ada kilogram, selanjutnya hektogram, dekagram, gram, desigram, dan sentigram. Di mana jika kita turun satu tangga, itu dikali 10, jika kita turun 2 tangga dikali 100, begitu juga seterusnya. Dan selanjutnya, jika kita naik satu tangga dibagi 10, jika naik 2 tangga dibagi 100, dan seterusnya. Next. Sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai berat. Bibi pergi ke pasar membeli 5 kg gula, 20 dekagram bawang merah, 3 hektogram cabai, dan 1 pon bawang putih. Ketika akan pulang, Bibi membeli lagi 4 kg kentang. Pertanyaannya, berapa kilogram belanja Bibi semuanya? Penyelesaian, 5 kg tambah 20 dekagram tambah 3 hektogram tambah 1 pon tambah 4 kg sama dengan berapa kilogram? 20 dekagram sama dengan 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 kg. 3 hektogram sama dengan 3 bagi 10 sama dengan 0,3 kg. 1 pon sama dengan 1 bagi 2 sama dengan 0,5 kg. Jadi, berat keseluruhan belanjaan Bibi adalah 5 kg tambah 2 kg tambah 0,5 kg. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Angelita Burumunte yang telah memberikan pemaparan materi mengenai berat. Dan selanjutnya kita masuk kepada materi suhu yang akan dibawakan oleh saudari kita, yaitu Dea Omri Pardede. Kepada saudari Dea, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu suhu. Pengukuran suhu dapat diartikan membandingkan suhu dengan skala yang terdapat pada meter dengan untuk mengukur suhu adalah derajat. Ukuran suhu yang umum digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Selain itu, masih ada skala Fahrenheit dan Reaumur. Next slide, Tiur. Masing-masing skala menetapkan titik didih, titik beku, dan titik absolut yang berbeda. Titik didih dan titik beku air dalam Celcius adalah 100 Celcius dan 0 Celsius. Titik didih dan titik beku air dalam Fahrenheit adalah 212 Fahrenheit dan 0 Fahrenheit. Titik didih dan titik beku dalam Reaumur adalah 80 Reaumur dan 0 Reaumur. Perbandingan ketiga skala pengukuran Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9. Next slide, Tiur. Next slide. Contoh soal, suatu zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius diperoleh angka 35 Celcius. Berapakah suhu zat tersebut jika diukur menggunakan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Pembahasan. Diketahui suhu zat cair pada termometer Celcius sama dengan 35 Celcius. Yang ditanya suhu zat cair pada termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Next slide. Mengubah skala Celsius ke Reaumur. Perbandingan skala termometer suhu Celsius ke Reaumur yaitu termometer Celsius per 5 sama dengan termometer Reaumur per 4. Termometer Reaumur 5 dikali 4 per 5 dikali 4 sama dengan 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi zat cair tersebut ketika diukur menggunakan termometer Reaumur, suhunya akan menjadi 28 derajat Reaumur. Next.
Next, Tiur. Mengubah skala Celsius ke Fahrenheit. Perbandingan skala termometer suhu Celsius ke Fahrenheit yaitu termometer Celsius per 5 sama dengan termometer Fahrenheit dikurang 32/9. Termometer Fahrenheit kurang 32 sama dengan termometer Celsius per 5 dikali 9. Sama dengan 7 dikali 9 sama dengan 63, sama dengan 63 ditambah 32 sama dengan 95. Jadi suhu zat cair tersebut ketika diukur menggunakan termometer Fahrenheit, suhunya akan menjadi 95 derajat Fahrenheit. Next, Tiur. Mengubah skala Celsius ke Kelvin. Perbandingan skala termometer suhu Celsius ke Kelvin adalah termometer Celsius per 5 sama dengan termometer Kelvin dikurang 273/5. Termometer Kelvin dikurang 273 sama dengan termometer Celsius per 5 dikali 5. Sama dengan 35/5 dikali 5 sama dengan 7, sama dengan 7 tambah 273 sama dengan 280. Jadi suhu zat cair tersebut ketika diukur menggunakan termometer Kelvin, suhunya akan menjadi 280 Kelvin. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia Omri Pardede yang telah menjelaskan materi mengenai suhu. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 11 mengenai berat dan suhu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran itu adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh informasi data kuantitatif, baik data yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun uraian yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya terhadap atribut yang diukur dengan alat ukur yang baik dan prosedur pengukuran yang jelas dan benar. Sedangkan mengukur adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran sejenis atau alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Perlu diketahui bahwa setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Dalam melakukan pengukuran, banyak alat ukur yang bisa digunakan. Contohnya, mistar atau penggaris, timbangan, termometer jangka sorong, mikrometer ketup, meteran, dan masih banyak lagi. Nah, pengukuran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara langsung maupun tidak langsung. Berat merupakan konsep yang seringkali disamakan dengan istilah massa benda. Ukuran standar massa atau yang kebanyakan disebut dengan berat dalam sistem numerik antara lain adalah seperti kilogram, gram, kuintal, ton. Sedangkan pengukuran suhu dapat diartikan sebagai membandingkan suhu dengan skala yang terdapat pada termometer dengan satuan untuk mengukur suhu adalah derajat. Skala pengukuran suhu yang umum digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Selain itu, masih ada skala Fahrenheit dan Reaumur. Masing-masing memiliki skala menetapkan titik didih, titik beku, dan titik absolut yang berbeda. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 11, yaitu materi pengukuran khususnya yang mencakup suhu dan berat. Demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 11. Baik, selanjutnya kami berterima kasih kepada teman-teman yang hadir. Jika ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian atau pengucapan salah dalam menjelaskan selama materi berlangsung, kami mohon maaf. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Terima kasih.